Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Afanugrahani dari kelas Gizi 3C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum penilaian status gizi dengan dosen pengampu Ibu Pradipta Kurnia Santi. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang Kartu Menuju Sehat atau yang biasa kita sebut KMS. Kartu Menuju Sehat atau KMS adalah kartu yang memuat data pertumbuhan serta beberapa informasi lain mengenai perkembangan anak yang dicatat setiap bulan, dari lahir hingga usia 5 tahun. KMS menggunakan indeks antropometri berat badan menurut umur atau BB/U. Fungsi KMS. Pertama, alat untuk memantau pertumbuhan, yaitu normal atau tidaknya pertumbuhan seorang anak dapat diketahui hanya dengan melihat kurva atau grafik yang terdapat pada KMS. Kedua, catatan pelayanan kesehatan anak, yaitu catatan imunisasi, pemberian kapsul vitamin A, serta pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga, sebagai alat edukasi, yaitu kader posyandu atau petugas kesehatan bisa langsung memberikan edukasi kepada ibu dengan melihat kurva pertumbuhan anak setelah dilakukan pengukuran berat badan. Cara pengisian KMS. Pertama, memilih KMS sesuai dengan jenis kelamin anak. Yang kedua, mengisi identitas anak dan orang tua pada halaman depan jika pertama kali menimbang ke posyandu atau puskesmas. Yang ketiga, mengisi bulan lahir dan bulan penimbangan anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian dan hal-hal apa saja yang terdapat di dalam KMS. Pertama-tama, pilihlah KMS yang akan digunakan. Jika anaknya laki-laki, maka gunakan KMS yang berwarna biru. Dan jika anaknya perempuan, maka gunakan KMS yang berwarna pink. Untuk mengetahui KMS itu berwarna biru atau pink, dapat dilihat dari bagian atas sebelah sini. Lalu di bagian bawah KMS di sebelah sini, itu yang sudah saya perbesar di sebelah sini, itu terdapat umur. Umur itu menunjukkan umur anak dalam rentang bulan. Selanjutnya ada bulan penimbangan. Itu diisi ketika anak datang ke puskesmas atau ke posyandu untuk melakukan penimbangan. Ini tanggal penimbangan. Terus kemudian ada berat badan. Itu berat badan anak setelah ditimbang. Kemudian ada KBM. KBM itu kenaikan berat badan yang disarankan. Contohnya, misalkan pada bulan pertama anak setelah lahir, KBM-nya yaitu 800 gram dari berat ketika lahir. Seperti sini, bulan pertama. Kemudian ada N atau T. N di sini itu maksudnya untuk naik dan T untuk turun. Artinya untuk melihat naik atau turunnya berat badan anak setiap bulan. Jadi jika berat badan anak naik, di sini ditulis dengan huruf N. Sedangkan kalau berat badan anak turun, di sini ditulis dengan huruf T. Seperti itu. Kemudian di sini terakhir ada ASI eksklusif. Ini diisi untuk melihat apakah sang ibu memberikan ASI eksklusif kepada anaknya setiap bulan hingga usia 6 bulan atau tidak. Jika ibu memberikan ASI eksklusif ke anaknya setiap bulan, ini setiap pemeriksaan datang ke posyandu, ini akan diisi oleh petugas kesehatan. Kemudian di dalam KMS ini terdapat grafik yang terdiri dari 4 warna, yaitu merah, kuning, hijau muda, dan hijau tua. Setelah anak ditimbang,
Petugas kesehatan harus menandai hasil timbangan di grafik ini. Jika tanda yang diberikan berada di bawah garis merah, itu tandanya anak mengalami kurang gizi sedang hingga berat. Jika anak berada di zona ini, konsultasikan ke dokter anak untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya, dokter akan bertanya seputar kebiasaan makan dan mengubah jadwal makan si anak. Tetapi, jika tanda yang diberikan berada di area warna kuning atau di atas garis merah di area sini, tandanya anak mengalami kurang gizi ringan dan orang tua hanya perlu membuat evaluasi pemberian makan pada anak. Tapi, jika garis yang ditandai berada di warna hijau muda di sebelah sini, itu tandanya anak memiliki berat badan yang cukup atau normal. Meskipun begitu, berat badan anak tetap perlu ditimbang dan diberikan makanan sesuai gizi anak agar tetap sesuai dengan umurnya. Lalu yang terakhir, jika tanda yang diberikan berada di hijau tua, di daerah sini, tandanya anak memiliki berat badan lebih di atas normal. Jika anak mengalami hal ini, segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat. Karena anak yang kelebihan berat badan mudah terkena berbagai penyakit seperti obesitas pada anak atau serangan jantung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang posisi titik. Pertama, jika titik grafik lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, maka berat badan anak naik. Contohnya, yaitu ini pada awal kelahiran, berat badan anak itu 3,1. Kemudian naik, tandanya di sini menjadi 3,6. Selanjutnya, yang kedua, jika titik grafik sejajar dengan bulan sebelumnya, maka berat badan sama dengan bulan lalu, artinya turun. Contohnya, pada bulan keempat anak di sini dan pada bulan kelima itu berat badannya sama, tidak mengalami penaikan ataupun penurunan. Di sini itu tandanya berat badan anak turun. Jadi ditulis di bagian sini itu berat badan anak turun. Yang tadi yang pertama ditulis dengan N, itu artinya naik. Selanjutnya yang ketiga, jika titik grafik lebih rendah dari bulan sebelumnya, maka berat badan anak turun. Contohnya itu jika berat badan bulan sebelumnya dan bulan berikutnya itu mengalami penurunan. Misalkan berat badan bulan sebelumnya adalah 4,5 dan berat badan bulan depannya adalah 3,6. Itu tandanya anak mengalami penurunan. Dan di bagian sini harus ditulis dengan huruf T yang artinya turun. Terakhir, keempat, jika titik terputus-putus, maka tandanya orang tua kurang rutin membawa anak ke posyandu atau ke puskesmas untuk menimbang anak. Misalkan di sini bulan ke-9 anak melakukan penimbangan, tetapi bulan ke-10, 11, dan 12 anak tidak mengalami penimbangan dan baru menimbang di bulan ke-13 sini. Tandanya itu orang tua kurang rutin membawa anak dan grafik tidak bisa dilanjutkan. Artinya grafik bulan ke-9 itu tidak bisa disambungkan ke bulan 13. Jadi grafik itu terputus. Terakhir, saya ingin mencontohkan cara menandai pada grafik KMS ini. Ini responden memiliki berat badan 7,9 kilo
dan tinggi badan 79 cm pada bulan ini. Ini sekarang adalah bulan ke-15 anak. Usianya sekarang 15 bulan. Berarti di usia ke-15 bulan, karena beratnya 7,9, tandanya berarti sekitar sini. Sekitar situ. Nah, karena ini grafiknya terputus, maka grafik tidak bisa disambungkan dari bulan ke-9 hingga ke bulan ke-15. Jadi, grafik baru bisa dilanjutkan ketika bulan ke-16 anak tersebut melakukan penimbangan kembali. Seperti itu. Karena bulan-bulan sebelumnya anak tidak melakukan penimbangan, maka kita tidak bisa memastikan berat badan anak tersebut naik atau turun. Dan anak tersebut mengalami gizi yang kurang atau cukup. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.